Pemirsa masih bersama kami di Presisi Pagi. Pihak berwenang Amerika Serikat dan Inggris menginvestigasi sejumlah drone yang terbang di wilayah 4 pangkalan udara Amerika Serikat di Inggris. Inggris mengerahkan puluhan tentara di sekitar pangkalan menanggapi kemungkinan penggunaan drone tersebut mengganggu operasi atau melakukan penipuan dan sabotase. Berikutan laporan Rio Tuasikal dari VOA. Militer AS mengatakan pihaknya memantau sejumlah drone kecil yang terbang secara teratur di wilayah pangkalan udara AS yang berlokasi di Inggris sejak tanggal 20 November. Salah satunya di Lakenheath, Inggris Timur, pangkalan strategis bagi kapabilitas tempur Amerika di Eropa. Dan Pentagon menanggapi hal ini dengan serius. Installation leaders have determined so far that none of these incursions impact the base residents, the facilities, or the assets that we have on those bases. Sementara Inggris mengerahkan sedikitnya 60 pasukan di sekitar pangkalan AS dan melancarkan tindakan perlindungan berlapis. We will be making sure that anybody that we manage to catch for engaging in this behavior is shown the full force of the law. Ini bukan pertama kalinya drone muncul di wilayah udara Inggris. Baru-baru ini setidaknya 2 penampakan terjadi di Bandara Gatwick di London, membuat bandara tersebut ditutup dan mengganggu penerbangan komersial. Namun seiring meningkatnya ketegangan di wilayah Ukraina dalam perangnya melawan Rusia, pihak berwenang kini semakin waspada akan kehadiran drone yang tidak diotorisasi tersebut. Menurut Pentagon, drone tampak punya ukuran dan konfigurasi yang bervariasi. Dan menurut pakar keamanan, ini merupakan aksi yang disengaja. The most obvious thing is that these are disruptive practices and that they actually force the airfield to operate in a different way, to suspend air operations. Drone juga bisa digunakan untuk mengumpulkan intel berharga seperti jumlah lokasi jet tempur. Juga informasi pasukan yang tinggal di pangkalan AS. The most vulnerable part of the overall system is actually the aircrew. And so if you can identify where they live by following them home into onto their married quarters, you can identify where you can actually break the weakest part of that chain. Menurut laporan harian The Times of London, pihak berwenang tak mengesampingkan kemungkinan Rusia berada di balik drone ini. Dan menurut Dan, ada bukti di mana Moskow sedang meningkatkan serangan hibrida, perang non-militer yang bisa menimbulkan kehancuran. Whether that be for the disruption of undersea cables or if incendiary parcels being sent to the city I live in, Birmingham. There was an incendiary parcel found in Birmingham Airport. And these things are typically, it seems, done at third party, whereby the Russian state, it seems, has employed criminals in the UK. Kedutaan Besar Rusia di London tak memberikan respons hingga tenggat waktu laporan ini. Sementara Moskow sebelumnya telah membantah keterlibatannya dalam serangan hibrida yang terjadi di negara-negara barat. Dari Washington DC, Rio Tuasikal dan tim VOA. Pemirsa, Thanksgiving atau Hari Bersyukur di Amerika Serikat tidak lengkap tanpa hidangan kalkun. Memasak kalkun tanpa harus dilakukan dengan benar, jika tidak bisa berujung pada keracunan makanan atau kebakaran rumah. Warga pun diimbau agar lebih waspada. Berikut laporan Rio Tuasikal dari VOA. Hidangan kalkun selalu menjadi pusat perayaan Thanksgiving, tapi proses memasaknya gampang-gampang susah. Kasus keracunan makanan cenderung meningkat pada bulan November dan Desember, menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS CDC. Hal pertama yang harus dipastikan adalah mencairkan kalkun beku dengan benar. To thawing a turkey, there are several methods that experts will recommend for thawing a turkey. Those include thawing in the microwave, thawing in the refrigerator, or thawing under cold running water. And those are all tried and true tested methods for properly thawing a turkey. Banyak orang tergoda untuk mencuci kalkun, tapi hal ini sebenarnya tidak dianjurkan. We know through scientific research that when you wash a turkey in the sink, you can actually spread bacteria from that turkey to the rest of your kitchen. Kalkun atau isian yang tidak matang sempurna dapat mengandung bakteri seperti Salmonella
Karena itu penting untuk memastikannya matang sampai ke dalam. The turkey should be cooked to a temperature of 165 degrees Fahrenheit in all spots, and that will ensure that the turkey is safe, but also that it's fully cooked. You can't rely on color or other methods for indicating doneness. The only tried and true way is using a tip-sensitive digital thermometer. Masalah lain yang sering muncul saat Thanksgiving adalah kebakaran. Data dari Badan Manajemen Darurat Federal atau FEMA menunjukkan pada 2017 sampai 2019, rata-rata ada 2.300 kasus kebakaran rumah pada hari Thanksgiving. Kesalahan paling umum adalah memasukkan kalkun beku ke penggorengan. Is that you want to make sure that the turkey is completely thawed out. In addition, never have the deep frying apparatus or machine inside the house or inside the garage. It needs to be outside in an open area that's well ventilated. Data menunjukkan 75% kebakaran tidak meluas dari objek yang terbakar, asalkan langsung ditangani dengan benar. You can be safe or react properly. And particularly, you can get fire blankets, which are a heavy cloth that you can put over a fire, even on the stove to try to suffocate out. Hampir 90% tuan rumah di AS berencana menyajikan kalkun pada hari Thanksgiving tahun ini, menurut produsen kalkun Butterball. Data Badan Manajemen Darurat Federal atau FEMA mencatat antara 2017 sampai 2019, rata-rata ada 2.300 kasus kebakaran rumah saat Thanksgiving setiap tahunnya. Sementara data dari Asosiasi Nasional Perlindungan Kebakaran atau NFPA mencatat rata-rata ada 5 kasus kematian, 60 kasus luka-luka, dan kerugian properti mencapai 15 juta dolar atau 238 miliar rupiah setiap tahunnya. Dari Washington DC, saya Rio Tuasikal dan tim VOA. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.